sayang, Doktif lagi jualan ya. Coba kita ngobrol-ngobrol aja, bener nggak? Bener ya? Oke, bener. Kalian nggak ada yang penasaran di mana si Anus berada? Kan selalu Anus kan selalu ada, guys. Kok kalian nggak ada yang tanya? Di manakah Anus berada? Kenapa? Mau dikasih tahu nggak? Bener nggak? Kok kalian nggak? Kok nggak ada yang nanya sih? Kalau udah kayak gitu mah Doktif gemes loh, bener loh. Di sini tuh Doktif tuh gemes banget tuh bilang dia. Kenapa sih kalian kok nggak ngeh gitu? Ada ngeh nggak sih? Gitu ada. Sekarang ada nggak dia? Nah, pintar. Ada. Jadi saat ini Anus lagi ngawal yang namanya SS. Makanya siapa suruh sih kamu ini mulu, apa namanya, ngeles mulu dari panggilan, akhirnya beribet kan gitu. Harinya pas barengan akhirnya gitu ya kan. Anus lawyernya SS sayang. Anus itu lawyernya SS. Jadi mereka itu sekarang satu lawyer firm gitu. Jadi DRG dan SS itu berada di satu naungan lawyer yang sama ya, yaitu Anus Law Firm. Kalau nggak salah namanya sih itu, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah namanya gitu. Ya, jadi mungkin kalian yang tadi pada nggak ngeh, mana sih kok nggak ada Anusnya ya, karena dia nemenin SS. Jadi kalau buat wartawan yang pengen nyari di mana, tapi kalau Polres Jakarta Timur kayaknya agak sulit sih guys, karena langsung bisa menuju ke mobil. Jadi dia akan bisa langsung masuk ke mobil dan lari. Berbeda dengan kondisinya di PMJ. Ya, kalau dia kan prinsipnya itu gini. Kalau dia yang ngelapor, dia baru berani ngadepin jurnalis. Tapi kalau giliran dia yang dilapor, dia lari tunggang langgang. Bener nggak omongannya Doktif? Bener nggak guys? Kalau Doktif jadi pelapor, Doktif mau jadi yang dilapor, tuh kan? Bener kan? Jatuh, nggak bisa ini pakai yang itu Pak. Jatuh kan guys? Pegang aja lah. Pakai yang itu, enggak pakai yang tempelan yang itu, kamu jadi kaget kita kan, jadi gitu. Udah nggak usah pakai, ini dipegang aja, kaget kan gitu. Sama Doktif juga kaget, orang yang kejabut. Pak itu pokoknya dibenerin itu ya, heran ya, amannya nggak dibenerin. Udah sama itu satu kasus yang di Jakarta Timur tuh sama pandai-pandai juga gitu. Jadi sunscreen tadi, jadi gitu, nggak pakai bedak, gue tuh lagi malas dandan, pakai sunscreen doang. Jadi gitu guys. Jadi ceritanya hari ini nemenin SS panggilan di Jakarta Timur, tapi kayaknya teman-teman wartawan nggak usah nyusul ke Jakarta Timur. Kenapa? Karena untuk ngegapnya susah guys. Itu nanti jangan-jangan dia langsung turun ke bawah, langsung masuk mobil lari. Kalian kasihan, dan nanti jurnalis pada ngabisin waktu, nggak penting ngabisin waktu untuk ngejar dia, karena dia nggak akan pernah mau diwawancarai. Karena pelapornya Doktif ya, kalau pelapornya dia mau dia. Oke? Bener, kemarin pada saat si Suneo masuk, kalian ngomongnya nggak bakalan masuk. Sekarang masuk syukuran, ya kan? Ada nggak yang mau syukuran? Ada tuh, kemarin itu ada yang syukuran tuh, bagi-bagi si Nepos itu guys. Kalau Doktif ngebahas Nepos gampang, tuh gampang. Balasannya cuman gini, kenapa kok mangkir? Udah gitu aja ya. Jadi kalau misalnya dia ngoceh macem-macem, pertanyaan Doktif cuma satu, kenapa kok kamu mangkir? Udah, sesimpel itu. Jadi kalau kalian misalnya dia iya betul komit ya, nanti ya kalau si Nepos juga pasti kena, 1000% pasti kena dia guys. Cuman tinggal tunggu waktu aja, karena dia panggil, dia mangkir mulu gitu, udah pasti ya. Kami nungguin SS. Iya, SS juga gitu. Hari ini dia akhirnya dia tidak bisa lari lagi dari panggilan. Sebenarnya sih dia bisa sih kalau dia nggak datang, karena udah nggak peduli lagi penyidik. Lu datang silahkan, nggak datang juga bodoh teing, karena penyidiknya udah cukup bersabar sekian lama di
dipanggil mulu pakai surat, alasannya nanti minggu depan. Si Anus tuh kerjaannya Anus, bener nggak Anus? Lu kerjaannya kayak gitu kan, nanti minggu depan kita akan datang, gagal lagi. Minggu depan gagal, selalu begitu tuh kerjaannya Anus, namanya juga Anus ya, gitu. Jadi mulutnya nggak bisa dipercaya, gitu. Nah hari ini dia nemenin SS di Polres Jakarta Timur, gitu guys. Oke. RG kapan? RG nggak tahu, kalau dokter kan ngelapornya bukan RG. RG itu kan yang ngelaporinnya kan si TNI kita. Jadi nanti tinggal tunggu aja. Kalau dokter sebagai saksi aja, sebagai saksi yang tahu bahwa produknya itu sama seperti produk dari Suneo. Gitu aja. Datang nggak? Dokter nggak tahu sih, belum ngerti. Tapi yang jelas tadi dokter lihat kan Anus nggak ada di situ. Kan biasanya lawyer si Pak Aki ini, si Aki siapa namanya itu, namanya lupa dokter. Aki lawyer itu loh guys. Aki siapa itu namanya, itu kan pasti ada Anus di situ. Apalagi ada dokter Oki tadi datang juga, pasti si Anus itu pasti dia butuh engagement kan, butuh paparan dari kamera jurnalis gitu. Tapi kok nggak ada tadi, kemana? Kalian juga pada nggak ada yang nanya. Dia nemenin SS tuh ya. Panda gimana dok? Itu mah satu paket, udah nggak usah dilaporin satu-satu. Orang gerombolan, nama juga gerombolan marga satwa, nggak usah ditanyain. Satu paket itu guys, udah satu itu. Gak usah dijadiin laporan satu-satu, capek lah. Siang Mimi Collection. Oh aki-aki tadi ngambek. Iya ya, tadi ngambek karena apa ya aki-aki tadi? Oh karena tiba-tiba. Iya sayang dok, tapi sebentar aja, ini di perjalanan macet, bosen ngapain ya? Oh ya udah, live-nya apa teman-teman aja gitu. Iya SS sibuk nyari duitnya lagi di Polres Jakarta Timur. Sok atuh, temenin. Sok atuh. Iya dia harus cari duit karena harus bayar utang juga. Jadi ya dokter dukung ya. Gitu. Tapi nanti setelah selesai pemeriksaan baru kamu jualan lagi. Ya kalau sekarang penuhi dulu panggilan penyidik. Ya, nanti setelah selesai baru ntar malam kamu jualan lagi. Kan kamu kemarin juga dipanggil sama PMJ mundur lagi gitu, nggak datang ya. Oke. Kak Riko lagi di Thailand guys, lagi di Bangkok. Dia lagi jalan-jalan di Bangkok bersama dengan Dokter Diego dan Dokter Daniel Dokmila ya, gitu. Si Gosong nggak jadi ngelaporin, tanya ke dia, cuman ngoceh doang, bukan ke dokter lah. Kalau dokter mah nungguin kapan dia ngelapornya, dari dulu cuman ngoceh doang guys. Kalau si Gosong itu silahkan buruan, kok ngoceh aja. Kapan kamu mau ngelaporin dokter? Ya gitu, thank you. Ada yang bilang pakai produk kayak dokter, silakan. Ada juga yang nge-share ini apa, produk siapa yang beli produknya Doktif disuruh ngelaporin, kata Doktif. Ketawa nggak kak, itu pembelinya Doktif sampai ngadu ke akun Amiradem Official. Dia bilang, dok masa kita di DM-in buat ngomongin kalau produk Doktif overclaim, orang kita nggak ada masalah kok, produk kita baik-baik aja. Kenapa sih pos? Panik ya dugong ya? Nggak bisa ya ngelaporin Doktif ya? Sampai harus nyari gerombolan ya? 181 gitu loh dugong. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ngelaporin ke Polres, ditolak ya laporannya ya. Kalau katanya keluar-keluarnya mau menjerongin Doktif pos dugong ya. Kalau mau menjerongin laporannya ke Polres, ke PMJ, bukan ke Bepom ya. Karena nanti yang akan menindak itu adalah penyidik ya. Jadi laporannya bukan ke Bepom. Tapi kok ditolak laporannya ke Polres, apalagi ke PMJ. Hus cantik gitu dah. Itu ngikutin gayanya si princess siapa, Inces. Jadi kalau misalnya nanti si dugong datang ke PMJ ngasih bukti, langsung hus dugong hus kosong sana gitu. Mau ngasih apa kamu, buktinya cuma tipu-tipu gitu ya kan. Ya Allah lucu banget si dugong. Ya Allah untuk kosong guys, kosong gitu sih, kosong gitu. Hai Digo, iya kan apa sih cepet banget itu katanya apa sih, gimana sih kan.
Oh iya, jadi nanti LPSK karena TPPU ya, nanti melaporkan TPPU ini memang resikonya. Kan katanya Doktif yang udah laporin, ya Doktif mah udah laporin dia dari zaman ini, dari zaman sebelum Lebaran. Tapi karena kepotong Lebaran, jadi kemungkinan Doktif baru dipanggil di minggu depan untuk ngasih bukti. Gitu. Kalau Doktif mah omongannya Doktif mah nggak ada yang nggak ada yang nggak bener guys, selalu fakta data. Makanya si Nepos itu karena dia kebingungan cari apa namanya itu bahan buat ngejatoin Doktif, akhirnya dia cuma bisa framing dengan ngehoax gitu ya. Teh Rike itu mengacu pada siapa ya Dok? Gak tahu Doktif guys, tapi yang jelas kemungkinan Dokter Oki kali ya, seperti itu. Doktif nggak jadi saksi di PMA. Saksi apa sayang? Dokter Oki kan yang soalnya, kalau Doktif kan nggak ngerti. Nanti lihat postingan. Iya Teh Rike, tadi juga Doktif sudah kontak-kontakan dengan Teh Rike. Dok, capek nggak sih sama huru hara? Enggak sih, kalau misalnya bisa mengembalikan uang masyarakat, ngapain harus capek? Gitu kan, duit kalian kembali. Tapi kalaupun duit kalian nggak kembali, ya nggak apa-apa. Dia si pelaku-pelaku ini ya harus mempertanggungjawabkan entah asetnya disita atau gimana. Karena kalau Doktif memasukkan pasal TPPU, ini enak asetnya akan disita. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak bisa dapetin, ya biarin aja jadi milik negara. Gitu aja Doktif mah. Dok, bisa bahasa Madura? Ente. Yang bisa bahasa Madura itu Abah. Kalau Doktif mah nggak bisa bahasa Madura, cuman Dok Rema aja. Hah? Apa Pak? Dok Rema kan bahasa Madura, Dok Rema. Kalian kalau ngomong bahasa Madura sama Mas Gatot tuh, gitu. Gimana Dok dengan hasil lab? Sakarpe. Kalau Doktif bahkan dari pabriknya aja sudah mengkonfirmasi ya retinolnya tuh di angka 0,8. Ya 0,6 0,8, tapi tergantung dari lamanya produk itu terkena paparan sinar matahari. Karena retinol itu sangat mudah terdegradasi gitu ya. Jadi kalau Doktif cek lab di pabriknya itu dari pabrik yang kalian tahu kliniknya di mana-mana ya. Jadi dan di tempat Doktif Maklon ya, itu namanya Genero. Jadi di tempat Doktif Maklon itu adalah tempat di mana selalu dilakukan uji dermatologi tested ya. Jadi dilakukan uji ke manusia langsung in vivo. Kalian akan diuji kulitnya dalam menggunakan suatu produk. Nah, di situ tempatnya dermatologi tested itu di tempatnya di situ, di tempat Maklonnya Doktif juga. Nah, kok dibilang bikin ngerusakin kulitnya? Aduh, Doktif mah ketawa aja deh, seserah lu lah. Tapi yang pesennya Doktif ya, kalau Doktif kan kamu tutupin tuh hasil labnya yang kamu bilang mengandung bahan berbahaya karena kamu edit. Itu semua diedit guys. Jadi dugong itu hasilnya editan ya, editan. Terus kalau mengandung bahan berbahaya kenapa harus ditutup? Berarti mengandung haki, mengandung merkuroy, produknya Doktif. Jangan ditutup dong dugong, tampilkan ke publik, jadi lebih enak untuk pasal fitnahnya. Jadi perusahaan yang Maklon nanti bisa nuntut kamu langsung gitu. Jangan pakai ditutup. Kalau ditutup gitu gimana ceritanya mau nuntut kamunya juga perusahaannya ya. Jadi perusahaannya sudah siap-siap, perusahaannya sekelas perusahaan gede begitu loh, udah siap. Nah, sarannya Doktif supaya kamu lebih dapet cuan banyak, kamu juga laporin produknya dari Begeng sama SS ya. Produknya Begeng itu yang masker, yang ternyata tidak ada niacinamide, tidak ada Tranex. Doktif nggak pakai nutup-nutup, nggak pakai nutup-nutup hasil uji lab. Doktif langsung kasih tahu ke kalian hasil labnya kayak apa, kayak gitu dong. Mau niru-niru kayak jadi kayak Doktif. Doktif ini dokter cum laude. Lah lu siapa dugong? Ya. Oke, lu aja ngomong singkatan BPOM aja, Badan Pengelola. Ya, Badan Pengelola apa sih kamu tuh ngomongnya? Badan Pengelola Obat dan Makanan ya. Dugong ya. Ya, BPOM itu badan pengawas. Ya, obat dan makanan, bukan pengelola dugong.
membaca aja kamu sulit. Kan kamu ada di depan BPOM. Kenapa membaca aja sulit?